di waktu 2014-2019 ada isu-isu miring di akar rumput itu mengatakan PKS itu tidak akan pernah serius untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Tapi PKS itu serius sekali untuk persoalan gubernur. Makanya 2014-2019 itu PKS selalu menang. Bahkan dari 2009 lagi ya, waktu Pak Irwan Prino 2 periode. Dari 2009, 2014, 2019 itu PKS selalu serius untuk pemilihan gubernur, tapi tidak untuk kabupaten kota. Kepada seluruh kader PKS, kita menjunjung tinggi nilai yang ada di dalam partai kita, yaitunya nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam nilai itu kita sudah putuskan dengan mekanisme yang ada, bahwasanya keputusan kita adalah mendukung pasangan Bapak Eka Putra dan Bapak Ahmad Fadli untuk pilkada di Kabupaten Tanah Datar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita akan berbicara bersama, bisa dibilang tokoh muda Kabupaten Tanah Datar. Beliau sekarang menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dan sekaligus ketua dari salah satu partai politik, yaitunya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang hadir bersama saya pada hari ini yaitu Kakanda Adib Fadil. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bang hari ini apa? Karena kesibukan dari DPRD, sekaligus sekarang sibuk dalam pemenangan Eka Fadli. Kabarnya sekarang bagaimana nih? Alhamdulillah, semangat terus, harus selalu optimis dan insya Allah menang. Bang, Raffi nggak mau memperpanjang kata-kata awal lah. Kita langsung berbicara tentang pilkada yang akan kita songsong di tanggal 27 November nanti. Siap, insya Allah. Nah, Partai PKS ini sekarang berkoalisi bergabung dengan tim pemenangannya Eka Fadli. Nah, awal mula jatuh cintanya dengan Eka Putra ini gimana ceritanya? Oke, Bung Raffi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi PKS secara internal partai itu punya proses gitu ya. Jadi proses-proses itu berjalan sedemikian rupa, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke pusat gitu. Nah, artinya kita menimbang dan mengkaji seluruh calon-calon yang ada, kita diskusikan dan kita musyawarahkan. Setelah itu tentu pertimbangan-pertimbangan itu kita serahkan ke DPW dan DPP untuk sebagai pemutus seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pilkada ini. Nah, kita lihat kenapa Eka Putra, kenapa Eka Fadli, itu kita lihat bahwasanya program-program yang telah digulirkan oleh Bapak Eka Putra ini cocok dan pas dengan apa yang diinginkan oleh PKS. Contoh-contohnya, Bang? Contohnya, jadi ketika kita ingin memperjuangkan pendidikan Quran misalnya, beliau juga concern di dalam pendidikan Quran. Termasuk juga kesejahteraan guru-guru Al-Quran. Termasuk juga program tahfiz dan segala macam. Kegiatan-kegiatan keagamaan selama dalam masa kepemimpinan beliau ini cukup semarak, termasuk juga kegiatan-kegiatan remaja masjid. Nah, termasuk yang itu salah satunya menjadi concern dari PKS, termasuk juga perhatian kepada masyarakat ekonomi bawah, masyarakat yang tersentuh dengan program-program PKH, program-program bantuan-bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, itu sudah beliau gulirkan. Artinya cocoklah gitu ya dengan apa yang ingin kita perjuangkan di PKS. Peningkatan mutu itulah guru-guru ngaji. Benar. Ya kan? Nah, tapi gini loh, Bang. Sebelum PKS ini menetapkan cintanya itu berlabuh kepada Eka Putra, dulu kan yang tampil ke permukaan itu ke media itu sangat harmonisnya atau mesranya dengan Bapak Archie Aprian ini. Oh gitu. Nah,
ini sampai di DPP itu apakah hanya nama Pak Eka yang masuk atau ada dengan nama Pak Ricci Aprian yang masuk waktu itu, Bang? Oh, ya. Jadi nama-nama yang masuk ke DPD itu kita proses dan sampai ke DPP itu nama-nama itu masuk semuanya. Yeah. Nah, artinya kita memang untuk membangun komunikasi dengan seluruh calon-calon itu kita bentuk tim tersendiri gitu. Jadi saya kebagian komunikasi dengan Pak Ricci gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tim yang kita suruh minta ke Pak Eka, termasuk juga ada waktu itu nama yang muncul Pak Suherman, ada nama Pak Anton Budiman. Nah, kita jalin komunikasi semuanya. Nah, artinya sampai itu menjadi sebuah keputusan, kita tetap komunikasi dengan seluruh calon itu ada. Nah, ketika dilihat misalnya ada kedekatan, misalnya ketua partainya sering ketemu diskusi, nah itu dalam batas-batas tetap komunikasi gitu. Nah, sampai sekarang pun kita masih baik komunikasi dengan Pak Ricci yang hari ini juga salah satu kandidat gitu ya, bersama dengan Pak Eka. Komunikasi kita tetap berjalan sebagaimana biasa. Artinya itu memang bagian dari komunikasi komunikasi politik kita dengan seluruh calon. Berarti kalau awalnya itu karena komunikasi dan akhirnya pilihan berlabuh kepada Pak Eka, berarti komunikasi Pak Eka yang lebih baik dengan PKS untuk menentukan rekomendasi ini ke Pak Eka. Ya, berarti dari perjalanan yang ada, komunikasi dengan Pak Eka lah yang akhirnya kita nilai dan kita lihat bisa untuk memperjuangkan apa yang menjadi visi misi dari PKS sendiri. Satu lagi nih, Bang. Di akar rumput itu, Pilkada Kabupaten Tanah Datar ini 2014 itu PKS mengusung calonnya sendiri. Benar. Itu wakilnya Pak Seherdam. Iya, Pak Sultani. Pak Sultani itu bersama Pak Seherdam. Di 2019 itu PKS juga mengusulkan pas calon dia sendiri masih Pak Sultani dengan Pak Epi Dharma. Bersama Pak Epi Dharma. Iya, benar. Nah, di 2024 ini itu PKS tidak mengusung kadernya lagi dengan bersama Pak Eka dan Ahmad Fadli. Nah, di waktu 2014-2019 ada isu-isu miring di akar rumput itu mengatakan PKS itu tidak akan pernah serius untuk pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten. Tapi PKS itu serius sekali untuk persoalan gubernur. Makanya 2014-2019 itu PKS selalu menang. Bahkan dari 2009 lagi ya, waktu Pak Irwan Prino 2 periode. Dari 2009, 2014, 2019 itu PKS selalu serius untuk pemilihan gubernur, tapi tidak untuk kabupaten kota. Untuk Kabupaten Tanah Datar. Nah, menyikapi hal yang seperti ini, apa tanggapan Bang Adib nih? Baik, Rafi. Jadi memang ada kita dengar pembicaraan-pembicaraan seperti itu ya. Tapi kita ingin tegaskan bahwasanya kita serius untuk pemenangan di kabupaten, termasuk juga pemenangan di provinsi. Artinya kita tidak bisa memisahkan itu karena sebagai kewenangan kita di kabupaten itu memang fokus kita di kabupaten. Nah, untuk di provinsi itu sudah ada lagi yang memikirkan dan kita tinggal melaksanakan, mengeksekusi sebagai bagian dari seluruh pengurus yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tapi kalau kita fokus kita memang di kabupaten. Nah, indikasi tidak seriusnya di kabupaten ini kan perlu kita tanyakan lagi seperti apa indikasinya gitu. Kalau masalah menang tidak menang itu kan sebenarnya takdir saja gitu. Takdir kita belum ditakdirkan menang. Tapi mudah-mudahan ke depan kita ingin belajar gitu ya. Kalau ikut kalah kita sudah pernah gitu ya. Insya Allah ini kita coba ikut menang gitu ya. Insya Allah 2024 PKS menang. Insya Allah gitu Eka Fadli insya Allah. Artinya kita juga ingin merasakan bagaimana kita bersama dengan pemenang gitu ya. Nah, jadi kalau kita serius tentu kita ingin serius dan itu kita sudah buktikan kemarin dengan kita menggalang seluruh kekuatan kita, kader dan struktur kita berkumpul di lapangan Cindomato dengan jumlah yang hadir lebih kurang sekitar 600 orang. Nah, itu masih
Itu kan belum seluruh. Belum. Tapi itu masih kita batasi. Sudah seluruh gitu kan. Insya Allah. Itu belum seluruh. Insya Allah kita sudah siapkan kader-kader yang siap terjun, siap bergerak untuk bagaimana memenangkan pasangan yang sudah diputuskan oleh PKS. Nah, mengenai hari ini kader kita tidak maju, sebenarnya kita sudah siapkan. Kita siapkan Ustadz Budiman yang sebelumnya sudah berkiprah 3 periode di DPRD Kota Padang, 1 periode di provinsi, dan beliau juga siap dengan segala perjuangan dan langkah-langkah sosialisasi beliau. Tetapi memang ya namanya politik, kita tetap tidak bisa mencalon sendiri kan, harus menjalin komunikasi. Setelah kita putuskan, baru keluar keputusan MK. Maksudnya sebenarnya kita bisa gitu kan? Iya, bisa. Tapi kita tidak mau mengkhianati apa yang sudah menjadi komitmen kita. Disinilah integritas PKS diuji, dan Pak Budiman dengan besar hati, dengan lapang dada, beliau menerima. Dan bahkan ketika pendaftaran Bapak Eka Fadli di KPU, beliau juga hadir untuk turut mengantarkan Pak Eka Fadli untuk mendaftar ke KPU. Iya. Terkait dari cerita 2014-2019 nih, Bang. Nah, di waktu itu PKS serius juga untuk memenangkan Pak Sultani menjadi wakil bupati. Iya, benar. Mungkin formulanya 2024 ini seperti apa nih, Bang? Mungkin Abang udah mengevaluasi apa kekurangan dari perjuangan kita dulu, masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Nah, dari hasil evaluasi itu, mungkin 2014-2019 baru menurunkan masa PKS militan ini. Contoh, baru 500 orang. Nah, 2024 ini apakah ada peningkatan 2 kali lipat atau 3 kali lipat nih? Penurunan masa PKS untuk pemenangan Eka Fadli. Menurut Abang nih? Baik. Jadi kita mengevaluasi perjalanan kita sebelumnya, kenapa kita belum memperoleh kemenangan gitu ya. Jadi bukan kita tidak serius, bukan kita tidak maksimal gitu. Kita sudah berusaha serius dan maksimal. Tapi bahwasanya di dalam perjalanan ini kita membutuhkan sumber daya yang banyak gitu ya, kolaborasi yang lebih intens antara seluruh elemen yang ada. Nah, ini kita dapatkan di 2024 ini. Artinya Pak Eka siap support pergerakan PKS, partai-partai pengusung dan partai-partai koalisi juga siap berkolaborasi gitu ya. Nah, inilah yang menjadi kunci kemenangan. Artinya ketika PKS hanya mengandalkan kadernya saja gitu ya. Nah, itu ya kecil peluang kita untuk bisa memperoleh kemenangan. Tapi kalau sudah berkolaborasi ini, kita yakin kekuatannya akan luar biasa. Dan kita hari ini di PKS sendiri, itu kader dan struktur kita di seluruh jajaran itu kita sudah siapkan. Nah, kemarin kalau sudah kita hadirkan 600, ya mungkin untuk siap turun itu ya 1.000 bahkan 1.500 kader itu sudah siap kita turunkan untuk berbagai agenda-agenda aksi pemenangan yang akan kita rencanakan 2 bulan ke depan, insya Allah Pak Eka Fadli menang bersama PKS sekarang. Insya Allah kita doakan. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak klise mungkin. Apa selain dari yang tadi yang sudah diperjuangkan oleh Pak Eka selama menjabat menjadi bupati, menjadi sebuah agenda juga oleh PKS dan sekarang sudah dijalankan oleh bupati. Nah, sekarang kelebihan Pak Eka ini dari Pak Ricci yang menjadi daya tarik untuk masyarakat Kabupaten Ternate memilih Pak Eka ini. PKS menawarkan apa kepada masyarakat melalui Pak Eka? Ya, kalau yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat dari Pak Eka Putra dan Pak Ahmad Fadli ini, pertama tentu bukti-bukti ataupun kerja-kerja nyata beliau di lapangan. Artinya ketika ini sudah terbukti dan bisa langsung disaksikan oleh masyarakat, ini suatu poin yang harus menjadi pertimbangan oleh masyarakat. Yang berikutnya itu adalah kita butuh sinergisitas dengan provinsi dan pusat. Artinya ini dimiliki oleh Bapak Eka Putra. Beliau bagus komunikasi dengan provinsi, dengan Buya Mahyeldi sebelumnya dan hari ini juga maju. Dan hari ini juga bagus komunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo.
Salah satunya adalah kesediaan beliau mengambil Bapak Ahmad Fadli sebagai wakil beliau dari kader partai pemenang di pileg gitu ya, di pilpres gitu ya. Nah, artinya ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi masyarakat. Artinya ketika kita tidak disupport oleh pusat, apapun bagus dan luar biasa program kita, itu tetap tidak akan bisa jalan karena memang kita kekurangan sumber daya anggaran untuk itu gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat. Dan satu lagi pertimbangan masyarakat tentunya PKS telah melalui mekanisme musyawarah atau syuro yang panjang. Tentu kita berharap apa yang diputuskan secara bermusyawarah itu adalah berkah. Jadi kalau ada di antara kader-kader PKS yang punya pendapat pribadi dan mereka bertindak atas nama pribadi, itu mohon maaf akan kita tindak tegas gitu ya. Akan kita minta kepada yang bersangkutan memilih. Kalau tetap dengan PKS, artinya laksanakan keputusan partai. Tapi kalau misal tidak tidak mematuhi keputusan partai, silakan ambil sikap untuk keluar dari PKS. Oh, berarti ada kemungkinan tegas PKS mengatakan kalau berani berdiri dua kaki atau berdiri ngangkang, PKS tegas akan memberhentikan atau menyuruh keluar kader tersebut. Ya, benar. Karena ini ujian bagi kita kader-kader PKS. Kita dikomitmenkan oleh partai kita ini siap menerima keputusan dan kebijakan partai, baik secara ringan ataupun secara berat, baik secara kita sukarela ataupun secara terpaksa. Artinya mungkin bertentangan dengan pendapat pribadi kita, tapi ketahuilah ketika itu sudah keputusan bersama, itulah yang lebih berkah. Bisa jadi pendapat pribadi ini sudah dibahas dan sudah dikaji sedemikian rupa, tapi ini sudah keputusan. Nah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, orang-orang yang berkompeten telah memutuskan internal PKS tentunya ya. Nah, kalau yang lain tentu punya pertimbangan. Kalau di PKS, kita sudah serahkan kepada orang-orang yang berkompeten, mereka memikirkan, mengkaji, menggali, dan sudah diputuskan. Mudah-mudahan pertimbangan PKS beserta seluruh keluarga besar PKS ini menjadi pertimbangan juga bagi masyarakat. Nah, karena kita berharap PKS bisa menjadi salah satu rujukan gitu ya, untuk memilih mana yang terbaik. Insya Allah ketika Allah takdirkan nanti Pak Eka Fadli ini diamanahkan untuk memimpin Tanatar, kita juga akan all out membackup seluruh agenda-agenda yang sudah dicanangkan untuk sebagai program-program unggulan, sehingga Tanah Datar Madani berlandaskan ABSSBK itu memang betul-betul wujud dengan kerjasama kita bersama. Tadi Abang bilang ada sinkronisasi kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya, benar. Kan? Dan komunikasi Pak Bupati, Pak Eka bersama Pak Buya, Buya Meldi cukup bagus. Benar. Nah, karena menyinggung nama Buya Meldi nih Bang. Buya sekaligus sekarang maju menjadi calon gubernur. Benar. Bersama dengan Gerindra juga. Bapak Fasko. Nah, alasan untuk Tanah Datar ini memilih Mayaldi Fasko itu apa nih yang bakal Abang sampaikan ke masyarakat Tanah Datar? Kelebihan Buya ini daripada PR Diasdani seperti apa nih? Alhamdulillah PKS sudah dipercaya oleh masyarakat Sumatera Barat pada periode ketiga kalinya gitu ya. Artinya jarang-jarang sebenarnya masyarakat Sumatera Barat ini kalau sudah percaya besok biasanya berubah gitu ya. Jarang incumbent itu yang bisa bertahan 3 kali 4 kali gitu ya. Walaupun maksudnya orangnya berubah, tapi mempercayakan kepada satu partai selama sekian periode. Karena masyarakat melihat bahwasanya PKS ini masih layak ataupun cocok untuk memimpin Tanah Datar dengan nilai-nilai yang ada. Jadi nilai-nilai yang dibawa oleh Buya, yang beliau sendiri adalah dari PKS, itu sangat bersesuaian dengan karakter masyarakat Sumatera Barat secara umum. Artinya inilah mungkin kelebihan yang kita tawarkan kepada masyarakat, dan Tanah Datar khususnya sebagai Luhak Nantuo tentu nilai-nilai adat, sopan santun, tata krama, agama,
itu satu hal yang dijunjung tinggi gitu. Dan pribadi Buya, walaupun beliau sebenarnya adalah latar belakang pendidikan umum, tapi beliau sosok yang tidak lepas juga dari nuansa religi, karena juga beliau dibesarkan oleh surau, oleh musola, gitu, oleh tempat-tempat yang beliau di situ mengaji. Gitu. Akhirnya nilai-nilai itulah yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Artinya ya nilai-nilai dasar itulah yang sebenarnya menjadi pertimbangan bagi masyarakat Tanah Datar. Ya memang Buya yang layak untuk memimpin Tanah Datar. Apalagi didampingi oleh seorang milenial, memimpin Sumatera Barat. Dampingi oleh seorang milenial yang luar biasa, Bapak Vasco Rosaimi, yang jaringannya juga adalah jaringan nasional. Beliau juga adalah pengurus DPP dari Gerindra. Nah, tentu ini juga menjadi salah satu poin juga bagi masyarakat Tanah Datar untuk mempertimbangkan Buya dan Pak Vasco ini dengan tagline gerak cepat untuk Sumatera Barat. Itu memang kita harus berlari lagi. Jalan tol sudah mulai diangsur gitu ya. Kemudian bagaimana pembangunan kita dipercepat. Salah satunya tentu dengan support yang luar biasa nanti dari pemerintah pusat. Nah, mungkin gerak cepat untuk Sumatera Barat itu tagline-nya Buya. Benar. Dan juga Pak Eka Fadli gerak cepat untuk Tanah Datar. Ini sangat sinergi ini. Iya, karena kita memang satu paket, Pak Raffi. Jadi dari provinsi, partai-partai pengusung pun sinkron gitu ya. Jadi dari pusat, provinsi dan kabupaten ini kita sejalan. Jadi ini sangat menguntungkan sebenarnya, menguntungkan bagi Tanah Datar, bagi Sumatera Barat, karena kita punya komunikasi yang sejalur gitu ya. Artinya ini mudah-mudahan akan menjadi salah satu faktor daya ungkit yang luar biasa untuk kemenangan Buya di provinsi dan Pak Eka di kabupaten. Dua pertanyaan terakhir nih. Himbauan Abang atau arahan dari Abang selaku Ketua DPD Partai PKS untuk seluruh jajaran PKS di tingkat kecamatan, PKS di tingkat negari, seperti arahan, silakan Abang sampaikan kepada para kader PKS. Semoga kader-kader PKS yang menonton podcast tamu-tamu ini bersemangat, jiwa membara untuk memenangkan Eka Fadli. Silakan Bang. Baik. Jadi saya sampaikan kepada seluruh kader dan struktur PKS di tingkat kecamatan sampai ke nagari, bahwasanya PKS ini adalah sebuah partai yang bukan hanya politik ansih atau hanya politik yang menjadi ukuran kita, tapi ada nilai di balik itu. Hari ini nilai itu dikotori oleh sesuatu yang sifatnya mungkin materi. Suara masyarakat ini harusnya untuk menentukan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang berkualitas, tapi akhirnya bisa jadi sesuatu yang transaksional gitu ya, sesuatu yang kamu bisa beri apa, saya bisa kasih suara gitu kan. Nah, jadi suara yang awalnya nilai itu akhirnya jadi sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, kepada seluruh kader PKS, kita menjunjung tinggi nilai yang ada di dalam partai kita, yaitunya nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam nilai itu kita sudah putuskan dengan mekanisme yang ada, bahwasanya keputusan kita adalah mendukung pasangan Bapak Eka Putra dan Bapak Ahmad Fadli untuk pilkada di Kabupaten Tanah Datar, Buya Mahyeldi dan Vasco Rosaimi untuk di Provinsi Sumatera Barat. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat apa yang sudah diputuskan. Karena itulah kekuatan kita berorganisasi. Ketika ada yang keluar dari nilai itu, maka dia sudah keluar dari satu keberkahan. Nah, kita terlepas dari plus minus yang ada pada calon-calon yang ada gitu ya. Tapi kalau itu sudah keputusan, maka kita harus melaksanakan. Maka kita tegaskan kepada kader-kader yang masih tidak menjalankan keputusan ini,
Kalau ada nanti informasi, laporan, dan bukti-bukti, ini akan kita tindak tegas. Kita akan peringatkan. Kalau tidak mau diperingatkan, tentu kita kasih pilihan. Tetap di PKS atau keluar dari PKS. Nah, ini setiap momen akan menjadi ujian bagi komitmen kita. Dan kita adalah partai yang punya integritas, punya komitmen. Dan ketika kita ingin memimpin Tanah Datar, maka nilai-nilai inilah yang menjadi salah satu nilai lebih bagi kita nantinya. Kita tidak akomodir perbedaan-perbedaan yang sifatnya pribadi ketika itu sudah menjadi sebuah keputusan. Jadi ini kita harapkan agar kita satu langkah berdiri tegak lurus dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh partai kita. Oke, yang terakhir Bang, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk memilih Bapak Eka Fadli. Ya, jadi Bapak dan Ibu-Ibu, masyarakat warga Kabupaten Tanah Datar yang kami cintai, kami PKS adalah pelayan masyarakat. Dan itu sudah dibuktikan oleh PKS bergerak di berbagai lini masyarakat di bidang pendidikan, baik yang formal ataupun informal, atau kita juga terjun ke tengah-tengah masyarakat, memberi solusi-solusi di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita punya keterbatasan. Artinya kita saja dengan sumber yang ada tidak bisa. Kita harus melakukan pembinaan masyarakat dan pelayanan ini dengan kekuasaan atau dengan potensi-potensi yang ada di pemerintahan kita. Dan kita berharap agar masyarakat mempertimbangkan keputusan PKS ini sebagai pilihan, sebagai salah satu bahan untuk menentukan pilihan, karena pelayanan PKS akan lebih sempurna, akan lebih maksimal ketika Bapak dan Ibu-Ibu mensupport apa yang menjadi keputusan dari PKS. Insya Allah kami tetap akan komitmen dengan jati diri kami sebagai pelayan, dan ini sudah menjadi DNA bagi PKS. Kami hadir bukan hanya ketika pemilu, bukan hanya ketika pilkada, tapi kita hadir setiap waktu, setiap saat gitu ya. Dan kita ingin lebih sempurna kehadiran kita dan pelayan kita ketika kita bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di pemerintahan, di seluruh instansi yang ada untuk masyarakat. Jadi itu himbauan kami kepada masyarakat, mudah-mudahan menjadi pertimbangan sebelum waktu kita memilih nanti, karena waktunya tidak lama lagi, sekitar 2 bulan lagi, 27 November, kita akan menentukan pilihan. Kita masih bisa berpikir-pikir, silakan berpikir dengan logis, dengan akal sehat kita, dengan hati nurani kita. Jangan sampai kita memilih hanya karena kepentingan sesaat, karena hanya kebutuhan sesaat. Tapi kita mengorbankan anak cucu generasi kita yang sangat mengharapkan langkah-langkah bijak, langkah-langkah baik yang kita laksanakan sekarang ini. Mungkin itu himbauan kita untuk masyarakat. Berarti PKS himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, pilihan PKS itu ada bersama Bapak Eka Fadli. Ya, benar. Dan semoga tawaran dari PKS ini, yaitunya Bapak Eka Fadli, bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Ya. Karena 2014 dan 2019 itu PKS bersama mengusung kadernya sendiri menjadi calon wakil bupati. Dan di 2024 ini PKS total tanpa ada hambatan, walaupun tidak dengan kadernya, tapi PKS serius. Tadi sudah kita dengar sama-sama bahwasanya masih ada nih kader PKS 1000 sampai 1500 yang siap turun untuk memenangkan Eka Fadli. Nah, semoga masyarakat Kabupaten Tanah Datar bersama Eka Fadli, bersama PKS, dan bersama Buya Mayaldi dan Fasko Rusaimi untuk menentukan pilihan di 27 November 2024 nanti, dan kemenangan milik PKS Eka Putra Ahmad Fadli, Buya Mayaldi dan Fasko Rusaimi. Terima kasih Bang, udah datang ditunggu tamu. Sama-sama. Semoga jalan perjuangan Abang diterima oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di temu tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.